Oke, halo semua. Perkenalkan, saya Ferdi Andika Tangkelo dengan NIM 25 Di sini saya akan mendokumentasikan final project UAS saya, yaitu Mini Machine Learning saya yang berjudul Prediksi Harga Mobil Bekas menggunakan regresi dengan US Cars Dataset. Nah, dataset yang saya gunakan adalah US Cars Dataset yang saya unduh dari Kaggle. Ini contohnya. Lalu di dalam dataset ini ada beberapa fitur utamanya seperti price, years, brand, model, color, state or city, mile age, VIN, title status, dan load. Selain itu ada juga fitur maaf di dalam itu ada condition yang nantinya akan saya hapus karena tidak berguna untuk prediksi. Lalu dari hasil eksplorasi awal tidak ada missing value pada dataset ini, jadi data sudah cukup bersih. Contohnya di dalam ini. Nah, 5 data pertama. Di sini terlihat jadinya ada 12 kolom ya. Di sini terhitung 13 karena yang bagian ini kehitung. Jadi di dalam itu ada price, brand, model, year, title status, mile age, color, VIN, load, state, country, condition. Nah, lanjut handling outlier. Pertama, saya menangani outlier atau data yang tidak wajar. Saya menemukan ada 43 data dengan harga 0, lalu jumlah harga di bawah 1000 ada 91. Lalu batas bawah harga saya buat menjadi $500. Lalu batas harga atas itu ada di $48.589. Lalu jumlah data yang sebelumnya ada 2.499 menjadi 2.359. Total data yang dihapus itu 140. Lalu fitur engineering, saya di sini melakukan fitur baru yaitu car age dan mile age per year, yang dimana car age itu umur mobil dihitung dari 2026 dikurangi tahun pembuatan. Lalu jarak tempuh untuk mile age itu jarak tempuh rata-rata per tahun dihitung dari mile age dibagi car age. Nah, lanjut ada encoding. Karena algoritma machine learning hanya bisa memproses angka, saya mengubah fitur kategorikal seperti brand, model, color, state, dan title status menjadi angka menggunakan one hot encoding. Lalu ada scaling. Kemudian saya melakukan standarisasi data atau scaling pada fitur numerik menggunakan standar scaler agar semua fitur memiliki skala yang sama dan tidak mendominasi satu sama lain gitu. Lalu ada split data. Ini 80% data latih itu 1887 baris, lalu 20% data uji itu ada 472 baris. Saya menggunakan random state 42 agar hasilnya konsisten setiap kali dijalankan gitu. Ada di sini. Oke, mungkin lanjut saja dulu. Jadi lanjut untuk modeling, saya menggunakan 3 model, yaitu yang pertama linear regresi. Model pertama adalah linear regresi. Ini adalah model atau baseline yang menghubungkan hubungan antara fitur dan harga. Hasilnya seperti ini. Nah, R2 score, R quarter score 0.6793, MAM ini, RMSAE ini. Lalu ada random forest dengan parameter default n estimator sama dengan 100. Ini adalah model ensemble
yang menggabungkan banyak pohon keputusan. Hasilnya seperti ini. Lalu ada random forest tune. Di sini tidak terlihat, tapi saya ada memiliki fotonya. Bukan. Nah, random forest tune yang di dalamnya model ketiga ya adalah random forest yang dituning menggunakan grid search CV. Saya menguji beberapa parameter. Yang pertama N estimator 50, 100, lalu 200, lalu ada max depth, non 10, 20, lalu min sample split 2, 5, 10. Lalu ada mean sample lips yang dimana itu angka 1, 2, dan 4. Hasilnya R-score-nya ada di 0.6472, lalu MAE-nya ada di $4.186, lalu RMSE-nya ada di $6.192.59. Menariknya, tuning tidak berhasil meningkatkan performa pada data uji. Ini wajar dan menunjukkan bahwa parameter default sudah cukup baik untuk dataset ini. Lanjut. Jadi hasil dan evaluasi. Pada tabel perbandingan ini terlihat linear regresi, lalu random forest, lalu random forest tune. Terlihat dari tabel ini kita bisa melihat bahwa linear regresi adalah model terbaik dengan R-score tertinggi dan MAE terendah. Fitur importance, saya juga menganalisis fitur importance dari model random forest untuk mengetahui fitur paling berpengaruh. Ini jadi ada top 5 fitur. Yang terpenting adalah mile edge di angka 0.272 yaitu 27%. Lalu mile edge per year ada di 7%. Lalu ada juga brand Nissan yaitu 6.5%. Jadi di sini merek Nissan itu cukup berpengaruh. Lalu ada model MPV, mobil bertipe MPV 5.6%. Lalu ada model Max di angka 5.2%. Ini menunjukkan bahwa konsumen sangat memperhatikan jarak tempuh saat menentukan harga mobil bekas. Lalu ada heatmap korelasi. Saya menampilkan heatmap korelasi untuk melihat hubungan antar fitur numerik. Ya, terlihat miles per year, car, miles, lalu year, price. Terlihat di antara price versus year ada 0.38. Jadi mobil itu baru lebih mahal. Lalu price versus mileage di angka minus 0.39, jarak tempuh tinggi menurunkan harga. Lalu price versus car age minus di angka minus 0.38, mobil tua jadi lebih murah. Lalu korelasi antara mileage dan mileage per year sangat tinggi, 0.95, yang wajar karena satu adalah turunan dari yang lain. Nah, di sini akan memperlihatkan demo runningnya. Ini ya. Jadi seperti yang terlihat ada informasi dataset, jumlah baris. Nah, di sini saya juga kan memiliki file main.py yang berisi alur utama program dan utils.py yang berisi semua fungsi. Di sini semua fungsi tersimpan di sini. Nah, karena sebelumnya saya sudah menjalankan environment dan sudah menjalankan main.py, di sini program sudah berjalan, jadi menampilkan hasil yang di terminal mulai dari informasi dataset, handling outlier, pre-processing hingga hasil modeling. Di sini terlihat outputnya, lalu heatmap final, lalu scatter comparison. Untuk ini adalah
potongan dari linear regression ya. Lalu ada hasil statistik, laporan statistik final nomor ini, informasi datasetnya, lalu statistik harga, ada demand target, median target, standar target, min target, max target, lalu perform model, lalu model terbaik, lanjut fitur paling penting itu jadi di dalam sini fitur paling dominan adalah mile edge, jarak tempuh dengan pengaruh 27% ya. Ini menunjukkan bahwa konsumen sangat memperhatikan keausan kendaraan saat membeli mobil bekas. Lalu ada hyperparameter tuning. Hyper tuning ini pada Random Forest tidak berhasil meningkatkan perform. Parameter terbaik yang ditemukan adalah max dip dengan hasil 0, min sample lift dengan hasil 1, lalu min sample split dengan hasil 10, lalu n estimators dengan hasil 200. Hal ini wajar dan menunjukkan bahwa parameter default sudah cukup baik. Di sini saya akan perlihatkan lagi. Nah, di sini ya. Oke, lanjut pipeline. Proyek ini berhasil menerapkan end-to-end machine learning pipeline, mulai dari eksplorasi data, pre-processing, modeling, evaluasi, hingga visualisasi. Nah, mungkin itu saja dari saya. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan gambaran yang jelas tentang cara program yang saya buat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.